Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Agung di Agmi Salma Channel. Bersama belajar berbagi informasi. Hari ini kita akan belajar bersama latihan soal dan pembahasan persiapan asesmen sumatif akhir jenjang SMP tahun 2024-2025. Ini nanti akan ada 3 seri. Ini yang seri pertama. Masuk soal nomor 1. Saya ambil soal 1 dari ujian nasional tahun 2004-2005 nomor 2. Dalam satu tes ditetapkan bahwa untuk jawaban yang benar diberi nilai 2, jawaban yang salah diberi nilai -1, dan soal yang tidak dijawab diberi nilai 0. Jika dari 100 soal pada tes tersebut menjawab dengan benar 82 soal, 8 soal tidak dijawab dan sisanya tidak dijawab, kemudian sisanya dijawab dengan salah. Nilai yang ditanyakan. Pembahasannya kita akan mencari dulu sisanya dijawab dengan salah, berarti yang dijawab dengan salah karena yang sudah diketahui banyaknya soal 100, benarnya 82 dan tidak dijawab 8, maka caranya menentukan adalah 100 dikurangi kurung buka 82 ditambah 8 seperti ini menghasilkan 10. Jadi yang sisanya dijawab salah ada 10. Dengan demikian 82 nanti dikalikan benarnya 2, kemudian yang dijawab salah nanti ada 10 dikalikan -1 seperti ini. 82 dikalikan 2 ditambah 10 kali -1 dan 8 ditambah 8 kali 0. 82 kali 2 sama dengan 164, 10 kali -1 sama dengan -10 dan tambah 8 kali 0 menghasilkan 0. Sehingga setelah kita hitung nilainya 154. Jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 2. Pada tes fisika, skor yang untuk jawaban benar adalah 2, jawaban salah adalah -1 dan tidak dijawab adalah 0. Budi berhasil menjawab benar 29 soal dan tidak menjawab 5 soal. Dari 40 soal yang diberikan, skor yang diperoleh Budi adalah titik. Di sini ada keterangan tidak dijawab menghasilkan 0, benar 2, jawaban salah 1. Sudah diketahui benarnya 29, tidak dijawab 5, maka kita akan menentukan jawaban yang salah. Ada berapa banyak jawaban yang salah? Pembahasannya, jawaban yang salah itu banyaknya 40 dikurangi yang sudah diketahui yaitu 29 ditambah 5. 29 ditambah 5 sama dengan 34. 40 dikurangi 34 sama dengan 0. Jadi banyaknya jawaban salah adalah 6. Kemudian skornya 29 dikalikan 2 ditambah 6 kali -1 ditambah 5 kali 0. 29 kali 2 58, 6 kali -1 menghasilkan -6, 5 kali 0 menghasilkan 0. 58 kurangi 6 ditambah 0 sama dengan 52. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 3. Dari ramalan cuaca, kota-kota besar di dunia tercatat suhu tertinggi dan terendah adalah sebagai berikut. Moskow terendah -5 derajat Celcius dan tertinggi 18 derajat Celcius. Meksiko terendahnya 17 dan tertinggi 34 derajat Celcius, dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah selisih suhu terbesar terjadi pada kota titik. Pembahasannya kita bahas satu-satu mulai dari Moskow. Selisih suhunya untuk Moskow di sini paling tinggi 18, kemudian paling rendah -5,
Jadi 18 dikurangi min 5 sama dengan 23. Ini artinya 18 ditambah 5 sama dengan 23. Kemudian untuk Meksiko, 34 dikurangi 17 menghasilkan 17 derajat. Dan Paris, kota Paris, 17 derajat dikurangi buka kurung min 3 derajat menghasilkan 20. Di sini min, ini min berarti plus, jadi 17 tambah 3 sama dengan 20. Kemudian setelah Paris, Tokyo 25 dikurangi min 2, 25 ditambah 2 menghasilkan 27. Jawaban yang tepat adalah 27 derajat. Kota Tokyo. Nomor 4. Suhu di dalam kulkas sebelum dihidupkan 25 derajat. Setelah dihidupkan selama 4 jam suhunya menjadi min 9. Perbedaan suhu dalam kulkas sebelum dan sesudah dihidupkan adalah titik. Di sini 25, nanti tinggal mengurangi min 9. Pembahasannya 25 derajat dikurangi kurung buka min 9 derajat tutup sama dengan 25 derajat ditambah 9 derajat menghasilkan 34 derajat. Jawaban yang sesuai D. Kemudian nomor 5. Nilai N dari 9 pangkat 4 pangkatkan lagi 3 sama dengan 3 pangkat N adalah titik. Yang ditanyakan adalah nilai N. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Soal saya tulis dulu. Saya tulis ulang. Di sini 9 pangkat 4 dipangkatkan lagi 3, berarti 9 pangkat 4 kali 3, 4 kali 3 12. Nampak bahwa bilangan pokoknya di sini di ruas kiri adalah 9, di ruas kanan 3. Ini 9, di sini 3. Tidak sama sehingga perlu dibuat sama. 9 diubah menjadi 3 pangkat 2 sehingga di ruas kiri menjadi 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 12 sama dengan 3 pangkat N. 3 pangkat 2 pangkatkan lagi 12 itu hasilnya 3 pangkat 2 kali 12 24, berarti 3 pangkat 24. 3 pangkat 24 sama dengan 3 pangkat N. Bilangan pokoknya sudah sama-sama 3, sehingga nilai N akan sama dengan 24. Jawaban yang sesuai adalah D. Nomor 6. Pembahasannya bentuk seperti ini bisa diubah seperti ini. Di sini terlihat 18 bagi 6 menghasilkan 3. Kemudian A pangkat 3 dibagi A menghasilkan A kuadrat. B pangkat 2 dibagi B menghasilkan B. Kemudian C dibagi C menghasilkan 1. Sehingga ditulis 3A kuadrat B. Jawaban yang sesuai adalah C. Nomor 7. Hasil dari 2401 pangkat 1/4 adalah titik-titik. Pembahasannya, kita mencari bilangan sedemikian hingga jika dipangkatkan 4 menghasilkan 2401. Angka yang sesuai, bilangan yang sesuai adalah 7. Ini 7 dipangkatkan 4 itu menjadi hasilnya 2401. Kemudian 7 pangkat 4 dipangkatkan lagi 1/4. 4-nya tinggal kita coret menjadi 7 pangkat 1. 7 pangkat 1 sama dengan 7. Jadi hasilnya 7
Jawaban yang sesuai C. Nomor 8. Hasil dari 625 dipangkatkan 3/4 adalah titik. Pembahasannya, 625 kita ubah sedemikian hingga nanti akan menemukan bilangan hasilnya pangkat 4. Bilangan yang sesuai adalah 5/4. 5 kali 5 25 dikalikan 5 125 dikalikan 5 menghasilkan 625. Jadi 625 pangkat 3/4 itu diubah menjadi 5/4 pangkatkan 3/4. 5/4 dipangkatkan lagi 3/4 itu pangkatnya tinggal mengalikan. 4 dikalikan 3/4 menghasilkan 3, sehingga diperoleh hasil 5/3. 5/3 menghasilkan 125. Jawaban yang sesuai D. Nomor 9. Bentuk sederhana dari 15/4 kalikan 4/3 dibagi 10/3 adalah titik. Pembahasannya, 15 ini kita ubah menjadi 3 kali 5, kemudian 4 ini juga kita ubah dan 10 juga kita ubah seperti ini. 15 diubah menjadi 3 kali 5, kemudian 4 diubah menjadi 2/2, 10 diubah menjadi 2 kali 5. 3 kali 5/4 itu bisa ditulis menjadi 3/4 kali 5/4. Adapun 2/2 dipangkatkan lagi 3 menghasilkan 2/6. Seperti berikut ini. Di bagian pembilang ada 2/6, di penyebut ada 2/3. 2/6 dibagi 2/3 akan menghasilkan 2/3. Kemudian 5/4 dibagi 5/3 ini menghasilkan 5. Jadi hasilnya 3/4 kali 5 kali 2/3. Di sini tidak ada yang sesuai. Bentuk ini bisa kita ubah menjadi 2/3 kali 3/4 kali 5. Jawaban yang sesuai adalah C. Nomor 10. Hasil dari 343/2 ditambah 49/2 dibagi 7/3 adalah titik. Pembahasannya, 343 itu sama dengan 7/3, sehingga menjadi 7/3 pangkatkan lagi 2. 49 diubah menjadi 7/2. Karena ini pangkatnya 2 maka dipangkatkan lagi 2. 7/3 menghasilkan 7/6, kemudian 7/2 pangkatkan lagi 2 menghasilkan 7/4. Seperti ini. Di bagian penyebut ada 7/3, maka di bagian atas karena ini bukan kali melainkan tambah, maka harus diakali atau disiasati menjadi difaktorkan menggunakan 7/3. Sebelum difaktorkan kita ubah dulu 7/6 itu 7/3 kali 7/3. Kemudian 7/4 itu sama dengan 7/3 kali 7. Di sini ada 7/3, ini juga ada 7/3. Kemudian kita faktorkan 7/3 kali 7/3. Di sini 7 berarti di sini ditambah 7. Kemudian 7/3 yang ini pembilang dan penyebut ini di luar kurung, yang bagian pembilang kita coret, bagian penyebut juga kita coret. Tinggal 7/3 tambah 7. 7/3 itu menghasilkan 3/4. 3/4 ditambah 7 menjadi 350. Jawaban yang sesuai adalah D.
Nomor 11. Delapan belas dibagi 3 menghasilkan 6. Kemudian M pangkat 3 dibagi M menghasilkan M pangkat 2. Kemudian N pangkat 4 dibagi N pangkat 2 menghasilkan N pangkat 2. Sehingga bisa ditulis seperti ini, difaktorkan, tinggal 6 M pangkat 2 N pangkat 2. Nomor 12. Oke. Pembahasannya 243 ini kita ubah menjadi 3 pangkat 5. Kemudian di sini 5 pangkat 3 pangkatkan 2/3 itu pangkatnya dikalikan 3 kali 2 dibagi 3 itu hasilnya 2, sehingga ditulis 5 pangkat 2. Kemudian 15 diubah menjadi 3 kali 5. Pangkatnya -1, di sini biarkan saja -1. Selanjutnya 3 pangkat 5 dipangkatkan lagi 1/5 itu menghasilkan 3. Setelah itu di sini artinya 3 dibagi 3 pangkat -1. Bisa ditulis 3 pangkat 1 dikurangi -1. Kemudian 5 pangkat 2 dikurangi -1. Seperti ini. Satu dikurangi -1. Ini min berarti plus, menghasilkan 3 pangkat 2. Kemudian ini juga menjadi 2 tambah 1. Sehingga ditulis 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 3. 3 pangkat 2 itu 9, 5 pangkat 3 125. 125 dikalikan 9, 1125. Jawaban yang tepat adalah B. Nomor 13, bentuk akar. Kita sederhanakan pembahasannya. Ini saya percepat biar tidak terlalu lama. Soal silahkan dibaca sendiri. Di sini ada tertulis akar 48, di sini akar 12. Akar 48 itu nanti akan kita sederhanakan dan akar 12 kita sederhanakan. Akar 48 itu bisa diubah menjadi akar 16 kali 3. Kemudian akar 12 menjadi 4 kali 3. Akar 16 ini 4 kalikan 2 nanti menjadi seperti ini. 16 dikeluarkan 4, kemudian 4 dikeluarkan 2. 2 kali 4 nanti 8, ini 9 kali 2 18. Sehingga diperoleh 6 akar 3 dikurangi 8 akar 3 ditambah 18 akar 3. 6 akar 3 dikurangi 8 akar 3 ditambah 18 akar 3, ini bisa juga ngitungnya 18 dikurangi 8 sama dengan 10 ditambah 6 sama dengan 16. Jadi hasilnya 16 akar 3. Jawaban yang sesuai adalah C. Soal nomor 14. Bentuk sederhana dari 8 akar 300 dikurangi 2 akar 75 ditambah 3 akar 147 adalah titik-titik. Bahasannya, akar 300 nanti akan kita ubah menjadi 100 kali 3, kemudian 75 diubah menjadi 25 dikalikan dan 147 itu 49 dikalikan 3, ditulis seperti ini. Akar 100 itu 10, akar 25 hasilnya 5, akar 497 hasilnya 7, maka bisa ditulis 8 nanti dikalikan 10 akar 3 dikurangi 2 kalikan 5 akar 3 ditambah 3 akar 3 kali 7 3. 8 kali 10 80, 2 kali 5 10, kemudian 3 kali 7 21.
sehingga diperoleh 80 akar 3 dikurangi 10 akar 3 ditambah 21 akar 3. 80 dikurangi 10 sama dengan 70 ditambah 21, hasilnya 91 akar 3. Jawaban yang sesuai adalah A. Berikutnya nomor 15. Hampir sama dengan yang tadi pembahasannya. 98 nanti kita ubah menjadi 49 dikalikan 2, kemudian 147 kita sudah ngitung yang tadi 49 kalikan 3 seperti ini. Akar 49 itu menghasilkan 7, akar di sini 49 juga menghasilkan 7. Ini 49 kali 2 menghasilkan 98, 49 kali 3 menghasilkan 147. Berikutnya tinggal nulis 3 kali 7 akar 2 dikurangi 35 akar 3 dikurangi 9 akar 2 ditambah 5 kali 7 akar 3. Diperoleh 21 akar 2 dikurangi 35 akar 3 dikurangi 9 akar 2 ditambah 35 akar 3. Di sini terlihat bahwa ada min 35 akar 3, di sini ada plus 35 akar 3. Jadi saling menghilangkan, jumlahnya 0. Tinggal 21 akar 2 dikurangi 9 akar 2. 21 dikurangi 9 menghasilkan 12, jadi hasilnya 12 akar 2. Nomor 16. Ini tidak perlu merasionalkan penyebut karena di sini yang 48 nanti kita siasati seperti ini pembahasannya. 48 kali 2 itu sama dengan 96. Di sini juga ada 48. Nanti tinggal kita ubah menjadi 9 kalau diakarkan menjadi 3, kemudian di sini akar 48 kali 2 menjadi akar 48 kali akar 2. Akar 48 kita coret, yang pembilang penyebutnya juga. Tinggal 3 akar 2 dikalikan akar 2. Akar 2 kali akar 2 menghasilkan 2, 2 dikalikan 3 menghasilkan 6. Jadi hasilnya 6. Jawaban yang sesuai adalah D. Nomor 17. Ini juga tidak memerlukan merasionalkan penyebut. Kita simak saja pembahasannya. 32 diubah menjadi 16 kali 2. Kemudian 18 diubah menjadi 9 kali 2. 8 diubah menjadi 4 kali 2. Akar 16 itu 4, akar 9 3, akar 4 2. Sehingga ditulis 4 akar 2 ditambah 3 akar 2 dibagi 2 akar 2 kurangi akar 2. Di sini 4 tambah 3 7, berarti 7 akar 2. Kemudian penyebutnya 2 akar 2 dikurangi akar 2 menghasilkan akar 2. Bisa ditulis 7 akar 2 per akar 2. Akar 2 yang ada di pembilang dan penyebut kita coret menghasilkan 7. Jadi jawaban yang sesuai adalah B. Nomor 18. Pembahasannya bentuk seperti ini bisa kita ubah seperti ini. Kemudian kita sederhanakan. 27 diubah menjadi 3 kali 9 atau 9 kali 3. 32 itu 16 kali 2. 48 itu 16 kali 3. Akar 9 nanti 3, akar 16 hasilnya 4, akar 16 ini nanti juga 4. Sehingga bisa ditulis 2 kalikan 3 akar 3 kali 4 akar 2 dibagi 4 akar 3. Akar 3 kita coret, pembilangnya penyebutnya juga coret. Kemudian di penyebut di sini ada 4, di sini ada 4, bisa kita hilangkan. Sehingga tinggal 2 dikalikan 3 dikalikan akar 2 menghasilkan 6 akar 2.
yang sesuai yang D. Nomor terakhir pamungkas, nomor 19. Untuk nomor 19 ini barulah merasionalkan penyebut. Kita diminta untuk menyederhanakan, maka kita perlu merasionalkan penyebutnya. Pembahasannya, karena di sini penyebutnya negatif, maka pengalinya nanti positif. Ini positif, ini positif. Ini akar 4 dikurangi akar 5, maka nanti dikalikan akar 4 tambah akar 5 per akar 4 kali akar 5. Kenapa demikian? Kita perlu ingat nanti seperti ini, bahwa A min B kalikan A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Dengan demikian nanti akar 4 dikalikan akar 4 menghasilkan 4, sama seperti yang ini. A kalikan A menjadi A kuadrat, kemudian B dikalikan B menjadi B kuadrat, sehingga bentuk yang penyebutnya ini akan berubah menjadi 4 dikurangi 5. Mengapa 4? Karena akar 4 kalikan akar 4 menghasilkan 4, dan akar 5 kali akar 5 menghasilkan 5. Seperti ini. Kemudian akar 4 kita sederhanakan, yaitu 2. 4 dikurangi 5 menghasilkan minus 1. Ditulis seperti ini. Tinggal kita bagi, 2 dibagi min 1 menghasilkan min 2. Kemudian 5 dibagi min 1 menghasilkan akar 5 dibagi min 1 menjadi min akar 5. Bisa ditulis menjadi min 2 dikurangi akar 5. Jawaban yang sesuai adalah C. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di seri berikutnya, seri 2. Silahkan dipelajari. Semoga bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.